Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya ini semua? Bagaimana kabar mereka ya Kak Depi di rumah ya? Harusnya baik dong, Nah. Iya, baiklah. Kita ketemu lagi di Kebaktian Minggu dengan Inang Joseph Dan Kak Devi. Nah, kami berdua bakal nemenin adik-adik untuk ibadah hari ini. Ya kan, Nang? Ya, baiklah supaya lebih semangat Kak Depi, kita sapa dulu adik-adik di rumah. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Oke, sekali lagi kayaknya, Nang. Ini kurang semangat ya Kak Depi ya. Sekali lagi ya adik-adik. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Yesnya 3 kali lah Kak Depi biar semangat lagi, kayaknya belum juga semangat. Inang. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Nah, jangan lupa yesnya 3 kali, oke? Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Wah, udah semangat Kak Depi. Baiklah, sebelum kita Mulai ibadah, ya, gimana kalau adik-adik siapkan dulu nih Nang keperluan selama ibadah. antara lain apa Kak Depi? Alkitabnya jangan lupa, Uang persembahan, apalagi Kak? buku catatannya. Iya, buku catatannya yang dari sekolah ya Nak ya, kalau ada ditugaskan. Baiklah, kita angkat pujian. Judulnya apa Kak Depi? Gimana kalau kita memuji Tuhan, kita nyanyinya hatiku penuh nyanyian, Nang. Ya, baiklah, kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Anak sekolah minggu mengikuti di rumah dengan penuh semangat. Kita nyanyi sama-sama ya. Sebelum doa pembuka, kita angkat pujian lagi yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita bernyanyi lagi Nak dengan penuh semangat. Kali ini adik-adik berdiri ya. Oke, silakan berdiri. Di
Kita akan berdoa. Anak Inang yang di rumah, lipat tangannya, matanya ditutup, tidak ada lagi yang bergerak kiri kanan ya nak. Kita nyanyi dulu nih Nak. Kita mau menyanyi dulu, kita angkat pujian dulu. Lagunya Tanganku Ada Dua. Iya. Ada dua, lima-lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Baiklah, kita berdoa. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat Tuhan apa yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan yang selalu menemani kami, menguatkan kami di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Tuhan, kami akan mendengar, kami akan memuji Engkau lewat kebaktian kami ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami sehingga kami betul-betul Tuhan mengikuti kebaktian ini. Tuhan, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu kami, jika ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan Tuhan kekuatan di dalam menghadapi penyakit yang sedang dilanda oleh tubuhnya. Biarlah Tuhan yang besertanya, kuatkan dia Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami masih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, kita udah doa nih Nang, berarti kita udah mulai ibadah. Gimana kalau gitu kita ingetin dulu nih adik-adik untuk hukum Taurat atau yang dikenal dengan titah. Nah, titah hari ini titah keberapa nih Nang? Kita yang ke-7 Kak Depi. Oke. Mari sama-sama kita ucapkan ya Kak Depi ya. Adik-adik juga ikutin ya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Sekali lagi. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya hukum Tauratnya 1 sampai 10. Nah, kalau gitu gimana kalau kita nyanyi lagi, Nang? Ya, baiklah, kita angkat lagi pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 yang judulnya Ikut Dikau Saja Tuhan. Baiklah, ayat hafalan untuk bulan ini diambil dari Roma 3 ayat 24. Mari sama-sama kita bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oke, sekali lagi adik-adik di rumah udah pada hafal ya kan? Karena minggu lalu udah dikasih tahu. Oke, kita bacakan sekali lagi ya, Nak. Iya, baiklah. Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oke, jangan lupa dihafal ya karena minggu Hafal depan ya, Nak. masih ini. Oke, kita angkat pujian lagi yang berjudul Karena Tuhan Yesus selalu baik nih Nang, kita masih sehat sampai sekarang ini walaupun kondisi kayak gini ya Nang. Gimana kalau kita nyanyi God is so good? Oke, kita angkat pujian lagi ya, Nak. Adik-adik di rumah berdiri ya. Sekali lagi. Kita nyanyikan. God is so good, God is so good, God is so good to me. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik bagiku. Oke adik-adik, karena Tuhan Yesus baik, nah hari ini kita mau dengarkan warta sekolah minggu ya Nak. Iya. Oke, warta hari ini yaitu nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Okuli dengan topik minggu kita mengasihi Allah. Ingat ya, tanggal 7 Maret. Nama minggu kita Minggu Okuli dengan topik mengasihi Allah. Oke, untuk ayat hafalan seperti yang kita bacakan tadi, ayat hafalan di bulan Maret itu dari Roma 3 ayat 24. Oke, adik-adik boleh dicatat nih. Biar dihafal, biar minggu depan bisa ngikutin. Roma 3 ayat 24. Oke. Nah, setelah itu untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 14, kakak sekolah minggu dan juga teman-temannya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang serta kesehatan selalu diberikan buat kalian. Amin. Nah, itu dia warta kita minggu ini. Gimana kalau kita nyanyi lagi, Nah? Ini apa itu Kak Depi? Nyanyi apa ya? Karena Tuhan Yesus itu selalu sayang sama kita, apalagi sama anak-anak. Gimana kalau kita nyanyi? Biar kanak-kanak datang kepadamu. Oke, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ya, Nak. Itu sabda Yesus.
dibawakan oleh Amang Pendeta Daniel Tambunan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali kita berjumpa dalam ibadah online kita bersama dengan Amang Pendeta Daniel Tambunan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang dapat kami rasakan hingga hari yang kudus ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Raja Wali yang beribadah di rumah kami masing-masing. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Ajari kami Tuhan agar kami mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Sekali lagi ya. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Mari kita baca bersama-sama. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ingat gak ada berapa murid Tuhan Yesus? Coba, Amang mau mengingatkan kita semua. Coba kita nyanyikan lagu ini. Kita ikuti video berikut. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12
Sudah dinyanyikan lagu-lagunya? Lagu 12 murid Yesus. Salah satu murid Yesus yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Seperti yang diceritakan dalam nats firman Tuhan hari ini, ada seorang murid yang mengkhianati Yesus ketika Yesus hendak ditangkap oleh para tentara-tentara Romawi dan para imam-imam besar. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika tadi kita mengikuti nats firman Tuhan dari Markus 14 ini, seorang murid Yesus menjual Yesus dengan 30 kepingan perak, yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Dan pada saat itu, Yudas Iskariot bersama dengan para tentara dan para imam-imam besar datang menjumpai Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Dia mencium Yesus sebagai tanda bahwa ciuman itu menandakan bahwa yang dicium Yudas adalah orang yang harus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika kita melihat tingkah laku si Yudas ini, Yudas selalu bersama-sama dengan Yesus di bait Allah, mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak setia, dia tidak taat dan tidak mengasihi Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk lebih jelasnya, Amang ingin menunjukkan video tentang penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saksikan bersama. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya
dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Nah, itu tadi cerita tentang Yesus ditangkap. Di mana pada cerita itu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot tadi bersama dengan para tentara dan imam besar menangkap Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yudas Iskariot murid yang tidak mengasihi dan mencintai Yesus. Padahal setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari dia berada di bait Tuhan. Setiap hari dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dia tidak setia dan mengasihi Yesus. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau seperti Yudas Iskariot? Tentu tidak ada yang mau seperti Yudas Iskariot. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Yesus Tuhan kita. Mencintai Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jangan sama seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Yudas Iskariot mendengarkan perkataan Yesus, perintah Yesus, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi hari ini kita diajak sebagai anak-anak sekolah minggu harus mencintai Yesus dan harus taat. Itulah bentuk kita mengasihi Yesus Tuhan kita. Taat kepadanya, melakukan perintah Tuhan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang mau menolong orang lain, yang mau mengasihi orang lain. Inilah bentuk dan cara kita untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sekali lagi Amang katakan, jangan mau sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tetapi jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mencintai Yesus Tuhan kita dengan mau taat, mau melakukan firman-Nya, mau melakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berlimpah dengan sukacita dari sorgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat-Mu yang membimbing kami, yang mengajari kami dalam kehidupan kami, supaya kami tetap hidup di jalan yang benar. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk selalu taat kepadamu, mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Kami memohon ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, agar kami mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, kiranya persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita besar dalam kehidupan kami.
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan Amang tadi. Apa intinya? Ayo jangan lupa ya, pasti udah pada nyata nih intinya. Ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik dan taat akan firman Tuhan agar kita beroleh sukacita di hidup kita. Oke, kalau gitu gimana kalau kita respon firman Tuhan? Kita bernyanyi. Ya, kita bernyanyi kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Sambil mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya nak. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.